Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul New Order. Film ini sangat-sangat menarik dan wajib untuk kalian tonton, yaitu bercerita tentang orang-orang miskin atau kaum jelata yang memperbudak orang-orang kaya. Lah, kok gitu? Biasanya kan orang-orang kaya yang berkuasa. Penasaran? Kita gaskan saja ke ceritanya dan saksikan sampai selesai. Di awal film, kita diperlihatkan aksi demo yang dilakukan oleh kaum jelata. Mereka menuntut kesenjangan sosial yang semakin terasa antara kaum miskin dan kaum kaya. Banyak dari mereka yang beranggapan kalau hukum selalu menyudutkan orang-orang yang tidak mampu. Beberapa hari kemudian, demo itu terus dilakukan, bahkan sekarang lebih anarkis dan brutal. Namun di balik itu, orang-orang kaya malah sedang melakukan pesta pernikahan. Salah satu anak bangsawan yang bernama Mariana tengah asik menggelar pesta bersama suaminya yang juga sama-sama anak konglomerat. Terlihat para tamu berdatangan menghadiri pesta tersebut. Dari mereka juga banyak yang memberi amplop sebagai hadiah untuk Mariana. Semua amplop pemberian tamu disimpan oleh Ibu Mariana ke dalam brankas milik keluarga mereka. Para orang-orang kaya sebenarnya tahu kalau saat ini sedang ada demo besar-besaran yang dilakukan oleh kaum bawah. Namun mereka nampak tidak sedikit pun peduli dengan hal tersebut. Terlihat saluran air di sana yang sudah disabotase oleh kaum bawah sehingga menjadi berwarna hijau. Diketahui warna hijau adalah warna yang dipakai oleh kaum bawah sebagai bentuk protes kepada kaum atas. Si ibu yang takut kalau acara pestanya akan terganggu dengan segera memberitahukan kepada suaminya. Namun sesampainya si suami ke sana, warna airnya sudah kembali bersih. Si suami sekaligus ayah dari Mariana berusaha menenangkan si ibu dengan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Ditambah para security miliknya sudah terlatih dan tidak akan membiarkan para kaum bawah yang brutal merusak pesta anak mereka. Di luaran sana, sepertinya protes kaum bawah semakin menggila terlihat dari salah satu mobil bangsawan yang dilempari cat berwarna hijau. Bahkan salah satu tamu penting yang baru datang terkena lemparan cat tersebut. Si ibu yang panikan dengan segera mengajak salah satu pelayan rumahnya yang bernama Marta untuk mengecek setiap tas para pelayan lainnya. Si ibu takut kalau para pelayan di rumahnya ada yang membawa cat hijau. Karena jika ada, artinya pelayan tersebut sudah bergabung bersama kelompok kaum bawah garis keras. Namun karena tidak menemukannya, si ibu kembali menyambut tamu-tamu penting keluarga mereka. 30 menit setelah itu, Marta kembali menghampiri si ibu. Di sini ia mengatakan kalau salah satu mantan pelayannya dulu ingin bertemu dengan si ibu. Ini dia Rolando yang merupakan mantan pelayan keluarga si ibu selama hampir 20 tahun. Rolando mengatakan kalau ia sangat membutuhkan pertolongan. Ia pun langsung menceritakan kalau istri Rolando sedang sakit parah dan dirawat di rumah sakit umum. Namun tiba-tiba para pasien yang sudah lama ada di sana dipaksa untuk segera keluar dan digantikan dengan pasien korban demo yang sekarang sedang terjadi. Untuk itu, dokter menyarankan Rolando untuk pergi ke rumah sakit swasta saja dan segera mengoperasi jantung istrinya yang sudah melemah. Oleh karena itu, Rolando berencana akan membawa istrinya ke rumah sakit swasta. Namun karena biayanya yang mahal, Rolando ingin meminjam uang sebanyak 50 juta rupiah. Mendengar hal itu, si ibu hanya mengatakan kalau Rolando datang di waktu yang tidak tepat. Ia bahkan menyuruh Rolando untuk segera pergi karena hanya akan membuat keluarga si ibu malu. Rolando yang tidak mau menyerah, ia mengatakan kalau dirinya sudah mengabdi kepada keluarga si ibu selama 20 tahun. Apakah ini balasan si ibu kepadanya? Pada akhirnya, si ibu menyuruh Rolando untuk menunggu sebentar. Kemudian si ibu menghampiri anak sulungnya yang bernama Daniel untuk meminta sedikit uang. Si ibu juga menghampiri suaminya untuk kembali meminta sedikit uang. Setelah terkumpul, dengan segera si ibu memberikan uang tersebut kepada Rolando, namun uang itu hanya berjumlah 500 ribu rupiah. Jelas uang tersebut tidak ada seperempatnya dari yang dibutuhkan Rolando. Dengan judes si ibu pergi tanpa memperdulikan lagi Rolando. Tak lama dari itu, Rolando dihampiri oleh Mariana. Berbeda dengan si ibu, Mariana sangat hormat kepada Rolando sebab Mariana dan Daniel kakak sulungnya dulu pernah diasuh oleh Rolando.
Setelah mengetahui Rolando membutuhkan uang, Mariana pun meminta Rolando untuk menunggu sebentar. Mariana lalu menghampiri Daniel dan menceritakan semuanya. Mendengar hal itu, Daniel pergi menemui Rolando dan memberikan uang 100.000 rupiah lalu menyuruh Rolando untuk segera pergi. Kecewa dengan apa yang dilakukan Daniel kakaknya, Mariana kembali menyuruh Rolando untuk menunggu. ¿Cómo te fue con la señora? Y las cosas no podemos ver. Ia pun pergi ke tempat penyimpanan brankas keluarga mereka untuk mengambil uang kondangan. Sayangnya brankas tersebut sudah diganti kata sandinya oleh si ibu. Kemudian Mariana mengambil kartu kredit miliknya agar bisa digunakan Rolando untuk membawa istrinya ke rumah sakit swasta. Namun ketika hendak kembali, ternyata Rolando sudah pergi. Mariana sempat menanyakan kepada security di mana Rolando. Security mengatakan kalau Rolando baru saja pergi. Mengetahui hal itu, Mariana mengajak salah satu pelayan yang bernama Emen untuk mengantarkannya ke rumah Rolando. Saat di jalan, mobil mereka terhambat oleh sekumpulan aparat yang sudah memblokade jalan utama. Hal itu tentu dilakukan sebagai antisipasi serangan kaum bawah garis keras yang terus melakukan aksi demo. Di sisi lain, tamu kehormatan keluarga Mariana akhirnya tiba. Ia adalah hakim agung yang sangat dihormati di negara ini. Si ibu pun dengan segera menyuruh Marta untuk mencari Mariana. Marta yang terus mencari akhirnya mendapat info dari kepala security kalau Mariana telah pergi bersama Emen. Marta pun segera menghubungi Emen yang ternyata Emen adalah anak kandung Marta. Di sini Mariana mengatakan kalau ia akan pergi sebentar bersama Emen. Tak lama kemudian, Maria yang tetap kekeh ingin ke rumah Rolando sekarang malah terjebak di kerumunan para pendemo yang sangat brutal. Terlihat jelas dari kaum bawah yang menggasak habis barang dari toko-toko milik orang-orang kaya. Di balik itu, di pesta Mariana tiba-tiba kedatangan pemberontak, yaitu kaum bawah yang saat ini memprotes kesenjangan sosial. Dengan angkuh, ayah Mariana memanggil security untuk segera mengusir mereka. Namun tanpa pikir panjang, mereka menembak si ayah. Ternyata security yang selama ini diandalkan oleh si ayah merupakan bagian dari kelompok pemberontak kaum bawah. Orang-orang kaya yang ada di sana digiring masuk ke dalam ruangan. Setelah itu, para pemberontak sekaligus para pelayan yang merupakan orang dari golongan bawah ternyata sudah bersekongkol juga. Mereka semua menggasak barang-barang milik kaum-kaum elit yang ada di sana. Bahkan di insiden ini, Ibu Mariana harus menjadi korban. Kembali ke Mariana dan Emen yang akhirnya sampai di rumah Rolando. Mariana segera menemui istri Rolando dan berjanji akan segera membawanya ke rumah sakit swasta. Namun sayangnya di luar kerusuhan semakin menjadi-jadi. Dengan sangat terpaksa, Mariana sekarang terjebak di rumah Rolando. Ia juga tidak bisa menghubungi keluarganya sebab saluran telepon sudah terputus. Keesokan harinya, para pendemo sudah mulai terkendali. Bahkan sekarang, ambulans sedang mengevakuasi para korban yang kemarin ada di pesta. Di sisi lain, Mariana sedang bersiap untuk segera pulang. Namun sebelum itu, Emen akan memastikan kalau para pemberontak sudah benar-benar pergi. Hingga Emen bertemu dengan para tentara yang sedang melakukan patroli. Di sini para tentara itu mengatakan kalau Emen lebih baik diam di rumah dan mereka yang akan mengantarkan Mariana. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba tentara itu meminta Mariana melepaskan semua perhiasan yang dipakainya. Ternyata para tentara itu malah membawa Mariana ke dalam markas militer untuk disandra bersama orang-orang kaya lainnya. Diberitahu kalau sebagian oknum militer, oknum lo ini, memanfaatkan kekacauan ini dengan meminta uang tebusan kepada keluarga orang kaya yang telah mereka sandra. Jika sudah mendapatkan uang tersebut, para militer akan menghabisi para sandra dengan menuduh orang-orang kaum bawahlah yang melakukannya. Di balik itu, Daniel dan suami Mariana yang mempunyai koneksi dengan para pejabat negara, mereka mendatangi kantor pusat untuk meminta bantuan kepada jenderal dalam mencari Mariana.
Ayah Mariana yang berhasil selamat dari tembakan waktu itu, ia mengatakan akan bersedia mengorbankan apa saja asalkan Mariana bisa segera kembali. Sementara itu, istri Rolando terlihat semakin kritis. Rolando pun segera meminta izin kepada para aparat agar bisa segera membawa istrinya ke rumah sakit. Namun hal tersebut tidak digubris oleh mereka dan semua warga tidak diperbolehkan pergi kemana-mana. Malam harinya, Rolando kembali bernego dengan para militer sebab sakit istrinya semakin parah. Namun inilah yang dilakukan oleh mereka. Esok harinya diperlihatkan acara pemakaman Rolando bersama istrinya. Ternyata istrinya juga sudah meninggal tadi malam karena tak kunjung mendapatkan perawatan. Di balik itu, para oknum tentara terlihat sedang memandikan orang-orang kaya yang keluarganya akan mereka peras. Setelah itu, mereka diminta untuk berakting di depan kamera untuk membuat video penculikan yang akan dikirimkan kepada keluarganya. Mama, Papa. Di waktu yang sama, Daniel mendapat telepon serta video yang sudah dibuat oleh para penculik. Malam harinya, dua oknum tentara mendatangi rumah Emen dan Marta. Di sini mereka mengatakan kalau Mariana telah diculik oleh sekelompok orang dan sekarang orang-orang tersebut meminta uang tebusan sebanyak 1 miliar rupiah. Keesokan harinya, masyarakat yang sudah terdata serta memiliki tanda pengenal diperbolehkan untuk melakukan aktivitas kembali. Emen dan ibunya akhirnya pergi ke rumah Mariana. Sesampainya di sana, Emen mengatakan kepada Daniel kakak Mariana kalau para penculik meminta uang tebusan sebanyak 1 miliar rupiah. Daniel pun segera menemui si ayah untuk memberitahukannya. Tanpa pikir panjang, si ayah akan memberikan uang yang diminta oleh para penculik tersebut. Setelah itu, Emen dan ibunya kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanannya, barang-barang bawaan mereka semua diperiksa oleh para aparat. Beruntung Marta sudah menyembunyikan uang itu ke dalam bra miliknya. Sesampainya di rumah, Marta dan Emen segera memberikan uang tersebut kepada oknum tentara. Namun sayangnya di sini mereka meminta uang kembali sebanyak 10 miliar rupiah jika Mariana benar-benar ingin selamat. Di balik itu, para sandera yang sudah memberikan uang tebusan segera dikeluarkan. Namun bukannya dilepaskan, mereka malah menghabisi sandera tersebut. Esok harinya, Emen dan Marta kembali datang ke rumah Mariana. Mereka pun mengatakan kalau para penculik meminta uang tebusan lagi sebanyak 10 miliar rupiah. Mendengar hal itu, sekarang Daniel berasumsi kalau Marta dan Emen telah bersekongkol dengan para penculik. Alhasil mereka berdua pun ditangkap oleh anak buah si jenderal termasuk oknum tentaranya. Setelah itu akhirnya si jenderal tahu kalau sebagian militernya telah menjadi penculik. Di sini si jenderal segera membawa Mariana masuk ke dalam mobil untuk segera dibawa pulang. Namun ternyata si jenderal membawa Mariana ke rumah Emen. Kemudian tanpa ragu Mariana dihabisi. Lalu menyuruh Emen untuk memegang senjata sebelum dirinya juga dihabisi. Yaitu agar keluarga Mariana menyangka Emenlah orang yang telah menculik Mariana. Hal tersebut dilakukan agar citra militer tidak dipandang buruk oleh masyarakat dan para petinggi negara. Di sisi lain, ternyata semua oknum tentara termasuk para sandera juga dihabisi oleh anak buah si jenderal dengan alasan yang sama, yaitu pencitraan. Ternyata kaum miskin dan kaum kaya selama ini diadu domba oleh militer yang akan menduduki orde baru di negara tersebut. Di akhir film memperlihatkan kaum bawah termasuk Marta yang akan dijadikan kambing hitam atas semua penculikan kaum elit serta kerusuhan yang telah terjadi. Mereka semua akan segera dieksekusi. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Pelajaran buat kaum kaya untuk selalu memperdulikan kaum bawah sebab kalau sudah ngamuk, kaum atas pasti kewalahan. Pelajaran juga untuk kaum bawah untuk jangan mau ditunggangi oleh para aparat penguasa negara. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.